Hai Jonas, kembali lagi di podcast EOS, Etis on Sky. Aku kalian Sabita dari Privat itu. Aku Indah dari 2D3TA. Ini kita mau bahas apa nih, Dah? Hari ini kita mau bahas hal yang agak sensitif, Kal. Wah, apa itu? Jadi, hari ini kita bakal bawain tentang menyendiri itu salah nggak sih? Waduh, agak sensitif ya pembahasannya. Menyendiri sendiri itu kan secara umum ya yang aku tahu, artinya kan memisahkan diri dari yang lain. Nah, maksudnya memisahkan diri dari yang lain nih gimana sih, Dah? Maksudnya itu, misalkan diri dari yang lain tuh bukan berarti kita nggak bisa bersosialisasi sama orang lain loh. Tapi kadang nih kita perlu waktu buat sendiri, butuh waktu buat menenangkan diri atau men-charge diri kita. Yap, betul kan? Kalau orang dengar kata menyendiri, pikirnya orang ini tuh pasti introvert lah, terus gak suka bersosialisasi lah, gak punya temen lah, dan lain-lainnya. Padahal kan kadang orang juga perlu waktu buat menyendiri ya, kadang. Bener banget. Kebanyakan orang mikir menyendiri tuh konotasinya negatif, padahal gak juga. Yang aku tahu tuh biasanya orang yang menyendiri tuh butuh waktu buat dirinya sendiri. Kalau sekarang tuh istilahnya me time bukan sih, Kal? Biasanya tuh buat men-charge diri atau mengistirahatkan otak kita gitu setelah banyaknya kegiatan. Biar besoknya tuh bisa semangat lagi. Atau mungkin dia perlu menyendiri buat cari ide gitu ya. Kan biasanya beberapa orang tuh kalau lagi rame tuh nggak bisa dapet ide. Biasanya tuh perlu cari waktu yang pas atau tempat yang tenang buat nyari ide gitu. Bener banget. Kalau kamu sendiri nih biasanya kapan sih waktu buat sendiri gitu? Kalau aku menyendirinya tuh buat kayak istirahat gitu lah, kan capek kegiatan dan lain sebagainya. Aku biasanya tuh gunain waktunya pas weekend, Sabtu sih terutama. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku kurang lebihnya sama sih. Biasanya aku juga cari waktu buat sendiri tuh biar bisa menenangkan pikiran gitu setelah capek beraktivitas di luar atau capek ngelaprak gitu. Weekend juga sih paling enak emang. Sama nih waktunya. Emang biasanya waktu-waktu weekend itu ya, waktu yang pas buat menyendiri ya Kak sih? Emang kalau lagi weekend tuh enaknya sendirian, malas buat ketemu orang. Jadi waktunya pas sekali. Oh ya, beberapa orang kan pasti bertanya-tanya, kita itu butuh nggak sih waktu buat menyendiri gitu kan? Kalau menurut kamu tuh butuh nggak sih? Kalau dari aku sih jelas butuh banget. Apalagi kalau udah stres sama matkul ya kan. Tugasnya banyak, terus kayak rasanya capek banget gitu. Pastilah perlu waktu buat sendiri. Waduh, itu tugasnya udah selesai belum ya? Ya kalau itu tergantung ini ya dosennya. Kalau kamu gimana nih? Butuh gak sih waktu buat sendiri? Kalau aku sih sama, pasti butuh lah waktu buat menyendiri gitu. Tapi terlalu banyak menyendiri tuh nggak baik loh, Jongers. Karena menyendiri tuh bisa menimbulkan beberapa efek. Contohnya apa aja sih Mbak Kalia? Ya, penyendirian terlalu sering itu bisa membuat kalian tuh merasa kesepian gitu. Kalau sedih, kan itu biasanya pengen bebas dari tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu kan membuat banyak pekerjaan kalian tuh yang nggak keurus. Terus belum lagi tuh parahnya kalian tuh semakin stres gitu kan, niatnya mau refreshing kok malah jadi tambah stres. Bener banget. Ya intinya ini nggak sih Mbak, semua tuh ada takarannya. Kalau kurang tuh nggak baik, tapi kelebihan juga nggak baik. Iya ya benar. Emang kalau misalnya nggak pas sama takarannya itu emang nggak baik gitu ya. Kamu ada nggak cara menyendiri yang baik gitu? Kan biasanya kan karena kan menyendiri kan konotasinya negatif, orang anggapnya itu kan menyendiri itu yang hal yang buruk gitu, yang jelek-jelek. Nah kalau mereka padahal kan menyendiri itu kan nggak selamanya buruk ya. Nah kalau menurut kamu cara menyendiri yang baik itu gimana? Kalau aku sendiri tuh biasanya me time-nya ini sih Mbak,
nonton, terus kadang juga masak. Ya pokoknya ngelakuin hal-hal yang bikin aku senang, bisa bikin aku gak stres kayak gitu-gitu. Lakuin hobi-hobi gitu ya biar Nah, dari Mbak Kalia ada ini nggak sih tips and trick diri yang baik? Kalau aku sama sih me time, tapi kalau tidur tuh kayaknya enak banget buat me time. Bener banget tuh, berasa ini ya, melarikan diri sejenak kalau udah tidur. Iya, tapi terus bangun-bangun jadi tugas itu pagi banyak tugas yang belum diselesaikan, kok malah tidur gitu. Biasanya tuh pasti nyesel. Tadi tidur tugasnya belum selesai. Nyeselnya belakangan. Terus akhirnya ngebut tidurnya sampai pagi-pagi baru buat kerjain tugas. Ya kan bisa siang. Ya jangan ngeres, astaga. Kalau kalian tidurnya ke malam itu juga nggak baik buat kesehatan, ya kan dah. Bener, tapi pejuang laporan nih pasti begadang kak. Pasti. Tapi itu skill kan bisa ya. Apa hari itu kamu udah melaporkan, besoknya kamu langsung kerjain atau malamnya kamu kerjain. Jadi waktu buat me time kalian tuh nggak keganggu. Terus juga tugas itu sesuai deadline. Setuju sih. Kita dari tadi udah ngalor ngidul nggak kerasa loh. Udah sampai di akhir pembahasan. Iya, nggak kerasa udah di akhir pembahasan. Jadi dari Mbak Indah juga udah ngasih kayak tips and tricks dari menurut Mbak Indah sendiri, terus dari aku juga udah ngasih tips and tricks menyendiri yang baik menurut aku sendiri. Kalian tuh perlu yang namanya me time. Jadi maksudnya me time di situ kalian tuh kayak lakuin hal-hal yang bikin kalian seneng, kayak lagi Mbak Indah masak-masak, terus aku tidur gitu ya. Kalian tuh bebas dari pikiran tugas-tugas, kewajiban yang harus kalian selesaikan gitu. Time ini tuh banyak contohnya. Masak kayak Mbak Indah tadi, belanja, olahraga juga bisa, melukis gitu, terus menulis kayak aku tadi, kita bercerita teman-teman gitu, berpetualang, bermain game, makan, merawat diri dan lain sebagainya. Jadi nggak semua me time itu foya-foya gitu ya, jangan kan biasanya kan orang itu me time aku harus foya-foya menghabiskan uang. Kalau misalnya me time itu ya seperlunya aja gitu. Kalau emang perlu ngeluarin uang ya seperlunya aja, kalau enggak ya malah bagus. Yang harusnya matikan semua gadget kalian biar bisa ngegunain waktu me time kalian itu berharga tanpa adanya gangguan. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian matiin gadget kalian tuh kabarin dulu orang-orang terdekat kalian, takutnya nanti malah merekanya khawatir kalau kamu nggak ada kabar tiba-tiba. Terus ketiga, kamu tuh kalau me time bisa mempelajari hal-hal yang baru gitu. Jadi kayak misalnya kamu lagi menyendiri nih, kamu tuh bisa mempelajari hal baru itu sih kalau dari artikel yang pernah aku baca. Cukup banyak ya. Itu tadi ya Jongers, tips-tips yang bisa kalian terapin juga buat me time yang lebih berkualitas. Karena kan itu tadi udah ini ya, udah terakhir nih tips dari Mbak Indah sama aku tuh dari yang terakhir. Nah sebelum itu juga ada kata-kata terakhir lagi nih sebelum itu. Kata-kata terakhir apa dari Mbak Indah? Kalau dari aku intinya sendiri tuh nggak salah, me time tuh boleh asal sesuai dengan takarannya, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Karena dari Mbak Kayla gimana? Kalau dari aku nggak salah. Di saat dimana emang kamu tuh perlu istirahat gitu. Istirahat tuh nggak apa-apa, asal jangan terlalu lama. Kamu tahu di mana saat kamu harus rehat sejenak dari beban masalahmu. Tapi ingat, masih ada hari esok.
jadikan hari esok yang lebih baik dari hari sekarang. Itu sih kalau dari aku. Keren banget ya Jones. Pesan dari Mbak Kayla ini. Nah, itu tadi udah ada pesan, pesan kata-kata terakhir itu kata-kata terakhir. Ya itu sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di lain episode, Joners. Dadah.